Oke, kurang powerful kayaknya. Ini gimbal dong. Gila, mata lu gila. Oke, assalamualaikum. Jadi di video ini gue pengen ngebahas tentang sci-fi effects yang di After Effects. Tapi kita akan fokus ke hologramnya aja. Dan untuk sci-fi effects-nya, gue download di Video Copilot, videonya dia yang sci-fi. Di sini lu download aja. Dan untuk yang kita bahas sekarang adalah hologramnya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi kita akan pakai After Effects untuk tutorial kali ini. Versinya berapa aja. Tapi sebelum mulai, mungkin lu udah lihat dari tadi ada motion graphic. Ya, motion graphic di bawah seperti yang Instagram yang gue di sini. Gue bikin motion graphic itu menggunakan Adobe Premiere Pro. Santuy. Jangan lu di skip. Gue kasih tahu dulu gimana caranya bikin motion graphic di Premiere Pro ya. Oke, jadi di sini gue pakai di YouTuber Pack 3 dari DP669. Nah, di sini banyak banget fiturnya. Ini bisa dipakai di After Effects dan juga Premiere Pro. Di Premiere Pro 2018 ke atas, dan untuk After Effects bisa pakai CS6 ke atas atau CS 5,5 pun bisa. Dan ini 60 fps dan 4K ya. Dan ini gampang banget, lu bisa ganti warnanya, bisa ganti tulisannya, semudah itu ya. Jadi terserah lu, warnanya terserah, tulisannya terserah, lu bisa rubah. Dan juga durasinya animasiin sendiri ya. Logo reveal kayak begitu, logonya bisa lu rubah dengan sosial media apapun, entah itu YouTube, Instagram, Twitter atau apapun, dengan tulisan nama lu tentunya. Dan juga di sini di pack ini banyak ya fiturnya tuh kan. Di sini ada lower third juga yang kayak begini, lower third ya, Instagram lu bisa pakai, dan juga bisa dirubah logonya pakai YouTube, Instagram atau apapun. Dan di sini ada tiles sama kayak begini, lu bisa ganti tiles. Dan juga ini formatnya alpha, yang mana udah transparan, lu tinggal drag langsung bam, tinggal rubah namanya, rubah warnanya. Dan juga di sini ada transitions yang bisa ngasih episode 1 atau coming up atau apapun itu. Ada banyak juga. Dan ada side info seperti ini. Misalkan gua ngasih tutorial After Effects, sci-fi, dan ada informasinya di pinggir ya, kayak begitu. Ini banyak juga side infonya, jenis-jenisnya. Dan ada end screen, misalkan lu pengen bikin like, comment, subscribe, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan lu tertarik, lu tinggal klik aja untuk downloadnya di link di description di bawah ya. Harganya cuma $33. Buat yang belum tahu cara belinya, lu bisa cari aja di YouTube cara beli pakai PayPal atau cara pembayaran pakai PayPal. Jadi sampai sekarang gue masih pakai motion graphic dari DP669. Dan untuk cara installnya, buat lu yang belum paham, lu tinggal ikutin aja caranya. Langsung aja klik kanan dan klik extract to video hive bla bla bla, dan nanti filenya bakal ada di sini. Nah, ini tuh formatnya Mogert ya. Jadi lu buka aja foldernya. Di sini ada Mogert 2018-2019, copy aja ya. Klik kanan dan copy. Lu pergi ke local disk C ya. Dan jangan lupa pergi ke view. Di sini centang hidden filesnya. Dan kalau udah gitu pergi ke di sini users, dan ini nama PC lu, misalkan Roguestrix, dan pergi ke app data, dan pergi ke roaming, pergi ke sini dan pergi ke Adobe. Dan di sini bakal ada yang namanya common. Dan buka di sini ada motion graphic templates, klik kanan dan paste. Semuanya bakal masuk ke sana. Oke, sekarang gue langsung masuk aja ke After Effects untuk membahas sci-fi effects hologram yang tadi. Oke, versi berapa aja, karena efek yang kita pakai di sini cuman motion tracking. Dan pertama drag aja video lu, misalkan ya drag videonya dan drag ke new composition, bam ya. Ini video gua, dan misalkan di sini beres nembak, lu bisa langsung maju ke sini dan pencet B dan maju sampai akhir, misalkan efek syutingnya di sini. Oke, pencet N aja, klik kanan dan trim comp to work area, bam. Oke, pertama di sini gue cuma pakai motion tracking aja ya. Klik aja videonya dan track motion, bam. Oke, di sini lu pilih aja di bagian pas muterin itunya ya. Gitu kan ya. Oke, sekarang kita zoom. Nah, ininya cara ngezoomnya tinggal scroll aja di mouse, dan untuk pindah tangan gini klik si scrollnya. Nah, jadi kayak begitu ya. Ini kan tracking pointnya cuma masih satu nih ya. Dan untuk bisa dapat rotation dan scale, lu bisa klik dua-duanya di sini. Yang pertama kita drag di sini. Kenapa pakai dua? Kita pengen dapat gerakan si pistolnya ini. Ini bukan pistol sih, gimbal ya. Pertama drag aja yang keduanya ini. Ya, drag ke bagian yang kontras. Kenapa harus yang kontras? Karena biar nge-tracknya tajam gitu ya. Nah, di sini misalkan ya. Nah, kita cari yang atas juga sama di bagian yang kontras, misalkan di sini atau nah ya, bagian kontras lah pokoknya di sini ya. Lu bisa gedein si ininya, tracking pointnya, tapi di bagian yang kedua ini, yang gedenya, supaya dia dapetin detailnya parah gitu ya. Nah, gitu. Lu bisa gedein aja.
Semakin gede, semakin trackingnya lambat, semakin rapih gitu ya, dan semakin presisi. Coba kita play sekarang. Hop, bentar. Nah, jadi lu bisa play pause nggak apa-apa, tinggal play. Hop, misalkan lu pengen lihat turun, geser dulu aja. Jangan takut gitu ya. Nah kan dia gerak tuh, ngikutin. Terus jangan sampai ada yang miss. Lu bisa di sini buka. Nah sebenarnya buat tracking yang lebih rapi, lu bisa pakai ini nih, analyze satu frame forward. Jadi lu bisa dapetin tracking frame by frame. Ini lebih enak. Nah misalkan di bagian tangan ini, yang atas nih aman nih. Tapi yang bawah sini tangan gua mencet. Jadi gimana caranya? Pakai frame by frame ya. Jangan sampai tangan gua bikin trackingnya jatuh. Jadi lu betulin di sini, naikin sedikit, dan frame by frame tracking sama tuh kan. Keganggu sama tangan yang ini. Jadi trackingnya jatuh. Aduh. Nah di sini pun udah gak bener nih ya. Terus saja sampai beres. Jadi lu bisa lakuin ya yang tadi, trackingnya sampai beres. Yang penting lu hafal di mana posisinya sampai berakhir di mencet dan hop ya, sampai sini aja lah kira-kira. Jadi pas dia udah mencet udah aja hilang gitu. Jadi gue beres trackingnya di sini. Nah kalau udah selesai bikin tracking, lu bisa pergi ke layer new dan bikin null object. Nah pergi di edit target ya. Di sini ganti ke null one dan oke, dan klik apply. Bam. Nah di sini lu dapat yang namanya motion tracking. Ini gunanya untuk nge-track kita nanti di objeknya. Nah, kita bikin kekuatan si pistolnya dan juga arm gitu dan juga logo power ya. Nah, kita buka dulu si ininya, pencet U. Artinya kita mulai dari sini. Muter lalu pencet bam gitu kan. Kita mulai bikin layer new solid. Kita ganti warnanya putih dan oke gitu. White solid ini kita harus pre-compose dulu. Pre-compose, move all attribute in new composition. Nah, kita double klik dan kita bisa fit dulu ini. Kenapa kita bikin ini? Karena kita akan bikin logo power. Ya, kita pergi ke sini, ganti ke yang ellipse. Sambil pencet shift, kita bulat. Nah, biar rapi kayak begini ya. Si ellipse-nya ini lu bisa ganti, ini taruh di tengah ya. Sekarang kita klik mask-nya dan Ctrl D. Ya, jadi mask-nya ada 2. Dan ganti dari add ke subtract. Ini earlier ini mah. Lu double klik terus di si birunya ini biar kelihatan. Ganti dulu warnanya ke merah lah ya. Nah, jadi kan mask kedua kita udah subtract. Jadi kenapa subtract? Jadi kenapa di subtract ini biar hilang ya? Ganti ke subtract dan double klik di sini sambil pencet Ctrl dan Shift, Ctrl dan Shift dan kecilin. Ngek ya. Jadi rapih. Dan sekarang untuk bikin logo powernya ini, bentar, ini klik dulu aja. Nah, untuk bikin buletannya jebol ya, kita klik aja di sini, ganti ke yang kotak. Klik dulu layernya. Kita bikin layer kayak begini. Nah, ini udah kayak gini. Ini pasti jadi mask 3. Sorry, klik dan subtract. Ini bakal jebol kayak gini. Dan kita bikin white solid lagi di sini, layer new solid. White solid. Ini kalau misalkan kegedean kita scale dulu aja, kecilin. Ngek ya. Nah, di sini white solid ini dan kita bikin shape kotak. Shape kotaknya ukurannya paling sesuaiin sama si circle-nya aja. Drag ke tengah. Segitu aja. Dan kita kembali lagi ke composition yang pertama. Dan kita mulai di bagian tracking pertama. Dan ini si white solidnya udah ada. Kita drag juga ke pertama sini. Directionnya kita ganti ke rotate aja dan pencet 3D-nya. Kalau ini nggak ada, lu bisa klik di sini. Klik di sini ya. Ini yang hijau ini buat muterin gini. Yang merah ini untuk ke atas sampai ada huruf X-nya ya. Nah, gitu. Sampai directionnya sesuai lah ya. Dan lu bisa di sini di powernya ini kecilin ininya, layernya, pencet S dan scale. Dan ya, tempelin si powernya di situ. Ini kalau orientasinya masih belum sesuai, lu bisa ganti orientasinya ke sini. Gila, ini tutorial lama kayaknya nih. Nah, kayak gitu. Dan kita drag parentnya ke null one ya. Jadi ini udah beres sebenarnya. Powernya udah ngikutin. Oke, jadi setelah gue lihat sekarang hasil akhirnya kok scale-nya ngegedein ya. Berarti salahnya adalah di scale. Nah, lu bisa kembali aja ke awal ya, dan scale-nya lu matiin aja. Udah. Jadi kita cuma butuh posisi sama rotasi aja. Dan ini bakal bagus banget. Tuh kan, rapih ya nge-tracknya. Sekarang gimana caranya? Bikin yang intensitas tenaganya itu sama. Kita bikin layer new solid dan klik kanan. Pre-compose. Oke, kayak gitu. Ya, dan kita double klik, kita akan mulai bikin grafik, bikin pakai pen tool. Pertama lu bikin garis lurus dari sini ke bawah sambil mencet shift, terus garis ke kanan lurus dan ke sini. Sekarang ke atas, terus lu bisa tarik jadi seperti power level gitu ya. Jadi kayak power level. Untuk geser ininya lu bisa pakai mouse aja biasa ya. Nah, sekarang ini matiin aja ke sini.
brushnya. Sorry, ini pen toolnya kita matiin aja ke sini ya. Nah di sini kita udah jadi, tapi atasnya ini kok kelebihan. Cara motongnya sama, kita pakai yang kotak dan klik white solidnya, terus kita potong segini ya. Ini jadi putih. Jangan lupa ganti ke subtract. Jadi masking itu simpelnya gitu. Add ini untuk munculin, subtract untuk ngilangin. Kita akan naikin power levelnya, jadi nggak langsung gede dari awal sampai wit gitu kan ya. Klik mask 2-nya, lu bisa blok sambil mencet CTRL. Jangan sampai yang hijaunya kena. Lu blok aja ini 2 ya. Nah, kembali ke sini ya. Dan pergi ke buka masknya, mask path-nya ini. Jadi ini polanya ini udah diingetin nih. Kita majuin aja ke sana ya. Pola yang pertama kita blok lagi dua-duanya dan kita turunin ke bawah ya. Jadi kalau lu lihat ini bakal gerak gitu ya. Untuk gimana supaya gerakannya halus, lu bisa blok dua-duanya, klik kanan, keyframe assistant, easy ace. Jadi ini smooth. Nah gitu ya. Nah ini kalau udah selesai, lu bisa buka lagi ke mah yang pertama, ke composition pertama. Lu bisa drag aja ini ke sini. Jadi pas dia muterin gitu kan. Sekarang orientasinya gimana supaya sama? Ya udah, pergi ke rotate, 3D-in aja, terus lu samain orientasinya. Gitu, simple. Lu ganti poinnya ke sini. Nah gitu. Dan kita drag ke sini, pencet dulu ini, pencet S, buka, pencet S, dan scale turunin. Jangan lupa ini link ke 01. Jadi kalau kita lihat dari awal gitu ya. Nah, powernya ini jangan langsung muncul dong. Berarti munculnya di opacity. Kita klik di sini, terus pencet T di keyboard ya, opacity. Nah, jadi ini dari 100 kita ganti ke 0 dulu. Pencet opacity-nya. Sampai ini penuh, baru ini ganti ke 100 ya. Jadi gitu. Gitu ya. Tangan gua masih ada di belakang efeknya ya. Nanti gua akan bahas gimana cara motong tangan. Oke, ini udah selesai nih. Kita ganti tulisannya armed. Berarti kita tulis, gua pakai font dari ROG. Kita scale aja ini size dari teksnya ya, kira-kira segini. Sama orientasinya kita betulin dulu. Oke, rubah kayak gini. Oke, selesai kayaknya. Dan lu bisa null parentnya ke sini, 01. Jadi ini bakal nempel terus ya. Dan gimana cara bikin tulisan arm-nya ini bisa berubah-ubah? Lu pergi aja ke teks di bawah sini, dan di sini ada yang namanya animate, dan rubah karakter offsetnya ya. Nah jadi kalau lu di sini rubah, ini bakal jadi berubah-ubah tulisannya. Ini kan dari awal nih gitu sampai berakhir di sini tulisannya harus arm. Berarti buka ini, buka karakter offsetnya ganti ke 0. Bener, ini udah 0 ya. Terus klik, ingat-ingat posisinya. Terus kita ganti ke awal ya, di awal banget. Nah di sini karakter offsetnya lu bisa ganti randomly ya. Jadi pas di play, nah gitu ya. Nah sama si armnya juga tulisannya nggak langsung muncul. Jadi kita ganti ke T, opacity-nya ganti ke 0 dulu. Opacity-nya nanti naikin lagi pas 100. Disinilah ya 100. Jadi nggak langsung datang. Oke, sekarang semua efek hologramnya udah beres, animatingnya. Sekarang kita tinggal nge-cut tangannya yang ada di atas efek ya. Jadi ini video asli kita. Jadi Ctrl D dulu aja. Dan drag ke paling atas. Nah, kita hide dulu ya matanya. Nah, kita di sini mulai dari pertama banget tangannya menyentuh si visual effect. Berarti dari sini ya. Nah, berarti kita tinggal tarik aja. Ngek ya. Nah, sampai mencet bam gitu kan. Ini ujungnya sampai sini. Oke, kita tutup semuanya. Kita buka dulu si matanya ini. Kita klik kanan dan recompose aja biar nggak pusing ya. Biar udahlah segini aja gitu ya. Kita pergi ke sini. Ada yang namanya Roto Brush Tool. Dan ini bisa double klik aja. Di Roto Brush ini kita harus double klik dulu karena kita akan seleksi tangannya aja ya. Nah, kita pilih di bagian tangannya aja. Ijo-ijo kayak begini ya. Nah, gitu. Nah, kita sekarang udah seleksi tangannya aja. Feathernya ini kita bisa tambahin. Tangan kita ini gerak motion blur ya. Untuk majunya kita maju per frame aja biar lebih detailnya dapat. Nah, ini kan bagian kuku nih kurang nih, tambahin. Dan kalau ada yang lebih gini hitam nih, berarti pencet ALT dan kurangin. Gitu ya, kira-kira ya. Kita lakuin aja ini sampai beres. Sebenarnya di play pun ini sama kayak motion tracking. Ini bisa aja di play, cuman biasanya kurang presisi. Kita perlu presisi banget. Gua lebih prefer untuk satu frame. Nah, jadi gua akan skip ke dimana gua udah selesai Roto Brush. Oke, jadi gua salah-salahan aja untuk Roto Brush kali ini karena gua pengen ngeliatin aja intinya tangan gua ada di atas visual effect-nya. Nah, kalau ini semua udah selesai, lu tinggal back ke composition yang ini ya. Dan lu kembali aja ke sini. Ya, selamat.
tangan lu sekarang udah ada di atas visual effect yang ini ya. Jadi sekarang kita pre-compose aja supaya lebih nyaman lagi kerjanya. Nah, tangan lu udah ada di depan visual effect-nya. Tapi kalau misalkan ini nggak rapi kayak gini, lu harus perhatiin detailnya karena tadi gua buru-buru untuk tutorial aja. Nah, ini udah selesai jadi tangannya ada di atas efeknya. Nah, ini kan power tuh yang ini ya. Kalau misalkan lu pengen nggak ribet tinggal rename power. Gua di sini cuma ngeanimasiin doang, pencet P ya di sini dan maju satu frame. Gua turunin ke bawah sedikit dan gua kembaliin lagi ke tangannya sini. Terus gue naikin ke bawah sini dan kembali lagi. Pencet S ya, scale dan maju 2 frame dan kita scale. Jadi pas lo lihat, kita pencet T. Opacity, kita klik di sini keyframe-nya dan maju, kita tinggal abisin. Dan lu tambahin motion blur. Caranya klik di sini motion blur dan motion blurnya ini aktifin. Sampai di bagian dia ngeklik powernya yang ini berarti harus hilang juga dong intensitasnya. Berarti sama, kita tinggal mainin si opacity-nya aja, pencet T gitu ya. Opacity dan hapus aja langsung 0 ya kan. Dan si armornya juga sama, kita pencet T ke belakangin dan ganti ke 0. Jadi pas lu buka, bam gitu ya. Sekarang kita tinggal tambahin glow ya. Jadi ini semua efek nih dari power sampai ke sini, sampai ke 0 malah, dari 0 sampai sini. Ini semuanya efek ya. Jadi kita tinggal klik kanan, pre-compose dan move all attribute juga. Oke. Nah, ini udah jadi satu layer doang. Nah, sekarang kita tinggal tambahin glow. Biasanya gue pergi ke effects dan cari aja yang namanya glow dan drag ke sini, stylize glow. Drag aja ke precomnya, ke efek yang tadi dan ganti original colornya ke A and B color. Kenapa harus ini? Karena kita bisa rubah warnanya sesuai dengan selera lu. Kayak gini, biru cerah dan kita Ctrl D aja. Glownya jadi 2 nih ya. Dan yang kedua, glownya ini agak dalam, warnanya birunya itu agak dalam ya. Samain. Sekarang kita udah dapat nih glownya, radiusnya gedein aja. Dan sama yang atas juga radiusnya gedein dikit aja. Thresholdnya bisa dikurangin ya. Di sini glow intensitasnya juga bisa digedein lagi. Dan ganti toggle switchnya dan ganti dari normal ke add. Sekarang udah jadi screen aja dah ya. Ya, oke, gue salah. Tangannya ikut ke glow atau tangannya aja yang dipindahin juga bisa sebenarnya. Jadi lu bisa pindahin tangan ini, Ctrl X juga ya, pindahin ke sini. Biar nggak nabrak gitu. Nah, lu kan bisa lihat tangannya ini ada di atas efek lu dan ini efek lu bisa lu ganti ke screen, ke add atau ke apapun ya. Jadi segitu aja tutorialnya. Semoga lu bisa ngerti. Oke, jadi segitu aja video After Effects gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Sorry banget buat yang salahnya. Ya, lu bisa koreksi di bawah ya. Oke, assalamualaikum and dah.